Halo, selamat malam. Selamat datang di Iditude pada channel Prakarya. Kali ini saya ingin mencoba untuk membuat tutorial melompat atau jumper dengan menggunakan teknik After Effects. Oke, sebelumnya saya ingin memperlihatkan video yang sudah jadinya, yang sudah saya bikin. Klik kanan, import file di Cam 1. Oke, kita bisa lihat. Nah, jadi tidak lompat beneran, tapi menggunakan teknik masking dan freeze pada After Effects. Iya. Oke, langsung saja kita buka file aslinya, file syutingnya itu di ini. Kita tarik ke sequence, jadi kita membuat sequence baru. Oke, sebelumnya perlu saya jelaskan kalau untuk teknik freeze dan masking ini kita menggunakan 3 layer utama, yaitu background untuk frame kosong tanpa orang. Terus yang kedua itu starting lompatnya, jadi awal melompatnya kita ambil mana ya, saya lupa. Oh ya ini. Itu kita ambil. Terus kita cek juga afternya, jadi setelah melompat ya. Petal. Nah, ini nanti kita ambil. Oke, sekarang kita pilih background kosongnya dulu. Kita pilih misalkan di sini. Oke, sampai ada orangnya di sini. Oke, terus kita potong dengan Ctrl Shift D. Pojokan ke kiri. Setelah itu kita ambil starting lompatnya, jadi awal melompatnya. Coba kita play. Iya. Nah, ambil Ctrl Shift D, delete, sampai Ctrl Shift D lagi, terus kita geser lagi. Oh iya, saya lupa memberi nama. Ini bisa kita rename, misalkan background. Terus ini apa ya, start awal melompat. Oke, terus kita cari yang ending melompat. Set. Kurang bagus, cari lompatan yang terakhir. Nah, ini dia. Ctrl Shift D, terus kita geser lagi. Nah, ya, misalkan sampai sini. Oke, Ctrl Shift D, terus kita rename, misalkan mendarat. Oke, setelah itu coba kita lihat kira-kira sambungannya seperti apa. Oke, nah jadi teknik melompat ini, teknik masking ini, jadi kita ambil tengah-tengahnya antara awal melompat dan setelah melompat ini. Jadi misalkan kita jeda sekitar
Misalkan 5 frame, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia mendarat. Nah berarti sisa kosong ini yang mesti kita isi. Dari mana? Dari sini. Kita ambil orangnya dari sini, dari frame awal mendarat ini. Terus backgroundnya itu yang kosong ini kita isi background. Jadi kita isi background. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Terus coba 3. Sekarang coba 3-3-nya kita geser ke awal, biar nggak bingung ya. Nah, coba kita play. Tinggal diisi yang kosong. Oke, kita ambil dari sini, kita bikin 2 dulu layernya, kita duplikat, maksudnya Ctrl D. Nah, terus kita masking dengan pen tool. Ya, di masking lebih rapi, lebih baik. Kalau mau detail bisa di zoom lagi, bisa kita zoom lagi. Iya. Iya, kecil. Terus masukin. Ya. Oke, setelah di masking jangan lupa kita freeze. Itu pada time terus freeze frame. Freeze ini tujuannya supaya di frame ini dia akan berhenti dan tidak pindah ke frame lainnya. Jadi walaupun walaupun di timeline dia terus berjalan ke kanan, tapi si orang yang kita freeze tadi dia still, jadi berhenti. Tuh seperti itu kira-kira. Oke. Tinggal yang freeze ini kita isi pada background kosong tadi. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Endingnya kita potong seperti biasa, Ctrl D. Oke. Sekarang kita keyframe, motion keyframe dengan cara tekan P. Position kita key di endingnya di sini karena akan lanjut ke sini. Nah, tinggal awalnya nih, awalnya berarti dari atas. Kita tarik ke atas sampai terkesan dia menjadi terusan dari awal yang pada saat ingin melompat tadi. Ya. Coba kita fit screen. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Nah, terus biar nggak terlalu kaku, kita bisa kasihkan fast blur itu karena orang yang melakukan pergerakan itu pasti agak sedikit blur
Dan kalau dia bergerak ke kanan ya berarti blurnya itu horizontal, karena ini bergeraknya ke bawah jadi kita pakai vertikal. Coba kita blur, kita lihat. Nah, jadi semakin blur itu semakin terkesan pergerakan orang itu cepat, tapi semakin kecil blurnya semakin pergerakan orang itu tidak terlihat terlalu cepat. Oke, sekarang kita untuk adegan melompat ini kira-kira sekitar 20 segitulah. Ya. Oke. Nah, ini biar dia terlihat nggak patah, ini bisa kita potong segini, Ctrl Shift D, terus pada layer ini durasinya kita cepat, kita bikin lebih cepat 30 seperti itu. Terus ini kita geser lagi ke sini. Oke, sekarang kita play. Nah, lebih kelihatan real kan? Nah, iya. Oke. Selanjutnya di sini juga kita bisa tambahkan efek. Waktu mendarat itu kita bisa tambahin efek dramatik dari, jadi misalkan ya bisa asap, tapi kalau asap terlalu berlebihan mungkin ini. Yang jelas kita harus tambahkan ripple ya, ripple. Jadi klik kanan kita bikin dulu adjustment layer. Jadi adjustment layer ini khusus layer untuk dimana kita bisa meletakkan efek-efek di sini. Jadi tidak harus meletakkan efek pada layar videonya. Coba kita ketik ripple. Nah, ya ripple, kita tarik ke sini. Oke, kita coba ripple. Jadi kayak ripple ini jadi kayak atmosfer. Nah, kita perlukan di endingnya saja, berarti Ctrl D potong. Nah, kita bisa perkecil maksudnya seperti ini. Ya, bisa seperti itu. Oke. Terus biar nggak terlalu berlebihan, kita potong sampai di sini. Sepertinya masih kelamaan, kita potong sampai sini saja. Oke, biar lebih halus kita bisa menggunakan efek opacity dengan cara tekan tombol T pada keyboard, tekan opacity dari 100% menuju ke 0%, jadi dia akan berkurang. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terus kita buat sequence baru dengan cara klik kanan pada ini namanya kolom project, terus kita pilih ukuran HD saja di 1280x720 tuh. Oke, kita tekan OK, atau kita kasih nama dulu online and jumping. Terus
sekuen yang tadi kita buat terakhir MV0855 itu kita drag ke sini. Nah, karena video hasil materi video yang kita buat itu adalah dengan resolusi 1920 kali 1080, jadi ketika kita drag ke sequence baru 1280 kali 720, sehingga dia akan terlihat zoom gitu ya, akan terlihat gitu. Nah, justru zoom ini akan kita jadikan ruang untuk video ini bisa kita motion, kita gerakan. Jadi seolah-olah si pengambil gambar itu menggunakan handheld kamera, jadi menggunakan pegang, jadi akan terlihat lebih real lah, seperti itu. Oke, kita bisa motion dari sini dengan cara tekan P. Oke, kita awali dari sini, terus kita play. Oke, sampai ke sini, kamera bergerak ke sini. Coba kita play lagi, kira-kira seperti itu. Oke. Itu terus kita tekan S untuk di zoom out. Oke. Ini bisa kita geser lagi. Oke, kita render dulu. Oh iya, untuk render preview itu kita pilih endingnya misalkan di sini, terus kita tekan pada keyboard N untuk membatasi area render. Oke, terus kita render preview dengan cara tekan 0 pada keyboard. Untuk lebih real lagi, biar lebih terkesan kamera itu dipegang sama seseorang atau biasa disebut handheld, kita bisa menggunakan efek wiggle. Efek wiggle itu pada position kita tekan di keyboard Alt, lalu kita tekan di sini, akan keluar kolom di mana kita bisa menuliskan script. Scriptnya adalah wiggle dalam kurung 5 atau 3,3. Nah, jadi 3,3 itu shaking gambarnya, shaking gambar ya. Jadi gambar bisa kelihatan lebih natural. Coba kita render lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mempermanis kita bisa terangin gambarnya, karena ini syutingnya hanya ala kadarnya. Untuk lebih jelas kita bisa terangi gambarnya dengan klik kanan pada kolom efek control, lalu color correction, kita pilih level, terus kita naikkan untuk menerangkan gambar ya, seperti itu. Wow, noise sekali.
Terus kita bisa tambahkan color balance untuk mengkoreksi warna. Color balance ya, kita sesuaikan dengan mood pada video atau selera masing-masing si pembuat video. Ya, misalkan seperti ini. Untuk menghilangkan noise-nya, nah ini kan gambarnya karena syutingnya gelap, terus menggunakan ISO yang tinggi sehingga gambarnya noise. Di After Effects kita bisa menambahkan efek apa ya namanya, lupa. Di sini remove green ini kita bisa menghilangkan noise. Nah, di sini ada previewnya, kita bisa lihat. Nah, kira-kira previewnya seperti ini. Kita bisa kurangin setting. Di sini kita bisa kurangin, misalkan segini, 130. Kurangin lagi, misalkan 110 ya. Terus previewnya kita rubah menjadi final out, berarti keseluruhan akan di remove grain-nya. Coba kita bandingkan sebelum di remove grain seperti ini. Tipis sekali ya. Kita bisa tambahin lagi mungkin sekitar 150 ya, segitu. Oke, terlihat lumayan hilang. Oke, kalau sudah puas, sudah tidak ada perubahan lagi, tidak ada yang mau ditambah lagi, sekarang kita tinggal mengekspor videonya dengan cara klik file, export, terus render, add render, terus kita tentukan folder di mana tempat kita menyimpan video, misalkan di sini. Dan save. Terus kita setting file videonya, terserah dengan format apa, bisa AVI. Kalau untuk di YouTube kita bisa format H264. Kalau di video ini ada audio, kita harus centang audio output, tapi kalau tidak, ini tidak perlu. Oke, tekan OK, lalu render.